Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang sempurna bagi manusia, penjelas atas petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda yang paling nyata antara kebenaran dengan kebatilan. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga tertuju kepada kekasih kita, utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir, membaca, menelaah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Pertemuan yang terakhir telah sama-sama kita menyelesaikan kajian surah Al-Hijr, urutan surah yang ke-15. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada surah yang ke-16, yaitu surah An-Nahl. An-Nahl yang berarti lebah. Surah yang ke-16 ini dinamai dengan surah An-Nahl karena di dalam surah ini diceritakan tentang wahyu atau ilham yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada lebah. Sehingga kata An-Nahl yang berarti lebah itu disebutkan di dalam ayat ini, tepatnya pada ayat yang ke-68. Oleh karena itulah surah ini dinamai dengan surah An-Nahl. Itulah namanya yang populer sejak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-68, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhizi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu telah mewahyukan dalam arti memberikan ilham kepada lebah. Ilham itu berupa perintah, buatlah rumah-rumah, yaitu sarang-sarang di gunung-gunung, kemudian di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Itu ayat yang ke-68. Sehingga sekali lagi dinamailah surah ini dengan nama surah An-Nahl. Surah ini termasuk dalam cakupan surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi surah ini turun di kota Makkah sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ia terdiri dari 128 ayat menurut perhitungan banyak ulama. Baik, kita masuki ayat yang pertama
dari surah ini. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ata amrullah, telah datanglah ketetapannya Allah. Fala tasta'jilu, maka janganlah kalian tergesa-gesa atau meminta agar ketetapan itu dipercepat. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Kita perhatikan awal surah dan awal ayat ini. Ata, dalam bahasa Arab kata ata termasuk dalam kategori fi'il, kata kerja, lebih tepatnya fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Sehingga kalau diterjemahkan secara tekstual, secara harfiah, telah datanglah ketetapannya Allah. Tapi kemudian lanjutan penggalan ayat yang berikutnya, fala tasta'jilu, maka jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan meminta untuk dipercepat kedatangannya. Ini sepertinya ada paradoks, ada pertentangan di dalamnya. Di awal Allah sampaikan telah datang, tapi kemudian dikatakan jangan terburu-buru meminta untuk disegerakan kedatangannya. Kalau sesuatu itu sudah datang, untuk apa lagi diminta untuk terburu-buru atau dipercepat kedatangannya? Nah, kenapa redaksi seperti itu yang digunakan? Di antara hikmahnya satu, untuk menunjukkan bahwa di sisi Allah tidak ada yang disebut dengan waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Karena Allah itu tidak terikat dengan waktu. Makhluklah termasuk kita ini manusia yang terikat dengan dimensi waktu. Bagi kita ada namanya masa lalu, ada namanya masa sekarang, ada namanya masa yang akan datang. Tapi kalau untuk Allah, tidak ada namanya masa lalunya Allah, masa sekarangnya, masa yang akan datangnya. Bahkan kalau Allah menghendaki pada makhluk pun, masa itu bisa diangkat. Ya, seperti misalnya ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat naik ke langit. Ketika itu dimensi waktu itu diangkat pada diri Nabi, sehingga di saat yang bersamaan beliau bisa melihat masa yang lalu, kejadian-kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, seperti misalnya kejadian tukang sisirnya Fir'aun. Tapi di saat yang sama beliau juga sudah melihat beberapa kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana keadaannya penghuni surga yang akan datang, keadaannya penghuni neraka yang akan datang. Karena dimensi waktu pada saat itu dicabut pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah sejak awal dan sampai kapanpun tidak pernah terikat dengan dimensi waktu itu. Itu penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, ketika sesuatu itu belum terjadi, tapi Allah menggunakan bentuk fi'il madhi yang menunjukkan masa lampau, maka itu menunjukkan beberapa makna. Di antaranya bisa menunjukkan makna dekat sekali waktunya, bisa juga menunjukkan makna kepastian akan terjadinya. Contoh misalnya, kalau ada yang menyerukan iqamah, dia ucapkan qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu. Qamat itu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Kalau diterjemahkan harfiah maknanya salat sudah dikerjakan. Salat sudah dikerjakan. Padahal salat belum dikerjakan ini, Pak. Tapi sudah dikatakan qad qamatis shalah. Salat sudah dikerjakan, salat sudah dikerjakan, untuk menunjukkan dekat sekali sudah waktunya, sudah hampir salat itu dikerjakan. Terus makna yang lain tadi untuk menunjukkan makna kepastian. Nah, karena amrullah di dalam ayat ini adalah satu kepastian, pasti terjadi.
maka digunakanlah bentuk fi'il madhi untuk menunjukkan itu. Sehingga biasa di terjemahan, beberapa terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan ketetapan Allah itu pasti datangnya. Sebetulnya kalau secara tekstual telah datanglah ketetapannya Allah, tapi maknanya adalah ketetapan Allah itu pasti datangnya. Karena pasti, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa, karena ketetapan itu akan datang sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ini sekaligus menunjukkan sifat dasar manusia. Sifat dasar kita itu serba terburu-buru, tergesa-gesa. Itu watak kita, banyak manusia ini. Mau cepat-cepat, mau terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga ingin terjadi sesuatu padahal belum waktunya. Ya, akhirnya banyak yang menempuh jalan pintas, sekalipun itu melanggar ketentuan syariat. Ya, misalnya ada orang yang cepat sekali mau menduduki jabatan tertentu padahal belum waktunya, tapi dia sudah kebelet mau sekali dapat jabatan itu. Akhirnya ditempuhlah cara yang tidak dibolehkan syariat, cara kolusi kah, nepotisme kah, dan sebagainya. Ada orang yang ingin cepat sekali kaya. Nah, mau cepat kaya, nah belum sampai saatnya itu, akhirnya apa? Ya, terpaksa dia korupsi dan sebagainya. Ya, macam-macam, Pak. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Maka jangan meminta sesuatu terjadi sebelum waktunya. Sama, Pak, misalnya kalau sekarang ini kita berdoa, sekarang ini Pak kita berdoa, ya Allah terbitkanlah matahari saat ini. Tidak mungkin, Pak, kan belum waktunya nih matahari terbit. Ada saat di mana matahari itu akan terbit. Nah, maka mestinya manusia itu bersabar dalam memenuhi tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam mencapai satu urusan. Nah, pertanyaan berikutnya, amrullah, ketetapan Allah. Ketetapan apa yang dimaksud di sini? Ada beberapa tafsiran ulama. Pada umumnya ulama menafsirkan ketetapan yang dimaksud di sini hari kiamat. Sehingga ketetapan Allah yaitu hari kiamat itu pasti terjadi. Tak usah kalian terburu-buru meminta dia bercepat. Orang-orang kafir Quraisy minta sama Nabi, kalau benar kiamat itu akan terjadi, kapan kejadiannya? Minta saja sama Tuhan supaya terjadi itu kiamat, kalau betul akan terjadi. Tak usah, karena itu pasti terjadi. Hanya masalah waktunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, qul innamal ilmu indallah. Katakanlah ilmu mengenai waktunya kiamat indallah, hanya ada di sisi Allah saja. Menjawab pertanyaan yang lalu juga di surah Luqman ayat terakhir, innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya saja ilmu saah, pengetahuan mengenai waktunya kiamat. Nah, satu, Pak. Yang kedua, ada juga ulama yang memahami amrullah, ketetapan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Jadi kemenangan Rasulullah SAW dan para sahabat kaum muslimin pada waktu itu ada kepastian. Ya, karena itu tidak usah terburu-buru, pasti kemenangan itu akan datang. Dan terbukti pada akhirnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sehingga beberapa tahun kemudian di Madinah, surah yang terakhir Allah turunkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang dan engkau ya Muhammad melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Kalau itu terjadi, apa perintahnya Allah? Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan minta ampunlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Jadi yang pertama Allah perintahkan, kalau sudah datang itu kemenangan, fasabbih, bertasbihlah. Nah, di ayat ini juga seperti itu adanya. Telah datang
ketetapannya Allah atau pasti ketetapan Allah terjadi. Janganlah engkau terburu-buru, jangan meminta dipercepat. Bertasbihlah, ucapkan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Tasbih itu dari kata sabaha. Sabaha artinya menjauh. Itulah sebabnya orang yang berenang itu disebut juga dengan as-sibaha. Ada ungkapan yang populer, allimu auladakum as-sibaha warrimaya. Ajari anakmu sibaha, renang, warrimaya, dan memanah. Kenapa berenang itu disebut sibaha? Karena orang yang berenang semakin lama dia akan semakin menjauhi garis start awalnya. Jadi tasbih itu maknanya menjauhkan Allah. Menjauhkan Allah dari apa? Dari sifat-sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah. Menjauhkan Allah dari kekurangan, ya, dari keterbatasan, dari ketidaksempurnaan. Bahkan menjauhkan Allah dari apa yang menurut akal manusia itu sempurna. Menurut akal kita ini udah sempurna ini untuk disandarkan kepada Allah. Tapi di sisi Allah belum tentu itulah kesempurnaan. Karena akal kita tidak bisa menjangkau kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, maha suci Allah dan maha tinggi kuasanya Allah. Maha tinggi kuasanya Allah. Apa saja yang menunjukkan ketinggian kuasa Allah itu. Nah, dirincilah pada ayat-ayat yang berikutnya. Yang pertama yang menunjukkan ketinggian kuasanya Allah, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Yunazzilul malaika, Allah yang menurunkan para malaikat, birruhi min amrihi, dengan membawa ruh, min amrihi, atas perintah Tuhannya, ala may yasha'u min ibadihi, kepada yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Apa yang dimaksud dengan ruh di sini? Para ahli tafsir pada umumnya memaknai ruh di sini adalah wahyu. Ya, wahyu. Jadi dalam Al-Quran wahyu itu disebut juga dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah memberikan wahyu kepadamu berupa ruh, ya, ruhan min amrina, ruh atas perintah kami. Wahyu itu dinamai dengan ruh karena wahyu itu menghidupkan. Sebagaimana nyawa yang ada dalam tubuh kita ini nyawa, karena dia menghidupkan raga kita, maka dia dinamakan dengan ruh. Begitu juga wahyu dari Allah itu menghidupkan batinnya manusia. Karena ruh itu menghidupkan batinnya manusia, maka wahyu dinamakan dengan ruh. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu atas perintah Tuhannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Hamba-hambanya itu tentu para nabi dan rasul. Anziru. Kemudian hamba-hamba yang dikehendaki itu diperintah oleh Allah. Allah perintahkan, anziru, berikanlah peringatan kepada hamba-hambaku. Semua nabi pertama sekali yang dia sampaikan kepada umatnya itu adalah annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti semua nabi itu, Pak. Itu yang pertama sekali disampaikan pada umatnya tentang tauhid. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqun, maka peliharalah diri kalian dari azabnya Allah. Ya, biasa diterjemahkan bertakwalah kepadaku. Takwa itu artinya menjauh. Ya, jauhkanlah diri kalian dari siksanya Allah. Gimana caranya menjauhkan diri kita dari siksanya Allah, hukumannya Allah? Ya, caranya laksanakan yang Allah perintahkan dan jauhi yang Allah larang. Sehingga takwa sering didefinisikan begitu ya. Takwa itu imtisalul awamir wa istinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, itu satu kuasanya Allah. Kuasa Allah yang berikutnya, khalaqas samawati wal arda bil haq. Allah itu menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Wah, ini kuasa Allah. Ya.
Tidak ada manusia yang sanggup untuk menciptakan langit dan bumi ini. Dan tidak pernah ada manusia yang membuat pengakuan saya ciptakan langit. Kalau terbang Pak, ada manusia saya ciptakan pesawat terbang, ada penciptanya balon lampu, energi dan sebagainya, penemunya. Tapi kalau langit tidak ada. Allah yang menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan penuh kebenaran. Tidak ada kekeliruan dalam penciptaan langit dan bumi. Ta'ala amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, setelah disebutkan kuasa Allah yang pertama sekali pada hal-hal yang bersifat spiritual, menurunkan malaikat yang membawa wahyu, kemudian hal yang bersifat material yang pokok yaitu penciptaan langit, penciptaan bumi, maka kemudian dirinci pada isinya bumi ini. Apa itu? Wal an'ama khalaqaha lakum. Dan al-an'am, hewan ternak, Allah menciptakannya untuk kalian. Hewan ternak itu diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Hewan ternak Allah ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Fiha dif'un, banyak manfaatnya, diantaranya fiha dif'un, hewan ternak itu memberikan dif'un. Dif'un itu artinya kehangatan. Ya, bulu-bulunya ya, bisa diolah, kemudian jadikan pakaian, menghangatkan tubuh. Wa manafi, manfaat-manfaat yang lain. Ada yang untuk ditunggangi, ada yang sebagai hiasan, macam-macam manfaatnya. Wa minha ta'kulun, dan diantaranya ada juga untuk kalian makan. Ini sini bahasanya wa minha, diantaranya, sebagiannya. Berarti tidak semua hewan itu diciptakan untuk dimakan. Makanya biasa dia mengatakan, oh kalau itu diharamkan untuk dimakan, kenapa Allah ciptakan? Tidak semua yang Allah ciptakan itu untuk dimakan oleh manusia. Macam-macam tujuannya. Ada yang untuk dimanfaatkan bulunya, ya, ada yang untuk dijadikan hewan tunggangan, sebagiannya untuk dimakan. Ya. Kemudian walakum fiha jamal, ya, hina turihuna wa hina tasrahun. Ada juga diantara hewan ternak itu yang kalian memperoleh keindahan. Ada yang memelihara hewan-hewan itu Pak, ya, karena keindahan yang ada pada hewan tersebut. Ya, kalian merasakan, memperoleh keindahan darinya ketika membawa kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya kembali. Si panjang Pak rangkaian ayat ini, tapi seperti biasa saya berikan waktu yang lebih panjang, lebih lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditambahkan, baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan pada jamaah. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.